Assalamualaikum, hai semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan Miss Citra di sini. Kali ini aku akan membahas tentang 5 tips menghindari makanan manis. Jadi, keep watching. Entah kenapa kita tuh susah banget menghindari makan makanan manis. Justru bawaannya pingin terus makan makanan manis. Jadi akhirnya aku browsing dan ternyata ini dia 5 alasan kenapa kita ngidam makan makanan yang manis. Alasan yang pertama adalah kita terlalu banyak makan karbo namun sedikit protein dan lemak. Jadi sebenarnya karbo ini bukannya makanan nggak sehat ya, kita tetap butuh karbo. Tapi kalau misalnya kita makan karbo yang berlebih, gula darah kita tuh langsung naik. Nanti tubuh kita mengeluarkan si hormon insulin ini untuk menurunkan kadar gula. Cuma karena kita terlalu banyak makannya, jadi gula darah kita cepat naik tapi cepat turun lagi. Nah itu akhirnya mengakibatkan si tubuh kita ini kayak cepat lapar lagi gitu, butuh asupan makanan lagi untuk menambah energi lagi. Padahal itu jaraknya masih cepat gitu, masih sekitar 1 jam. Jadi gimana sih cara ngatasinya? Yang pertama itu batasi konsumsi karbo kamu dan juga selalu sajikan karbo dengan protein dan lemak gitu. Lemaknya juga apa? Lemaknya juga yang lemak baik ya, misalnya dari alpukat, dari kacang-kacangan. Pokoknya lemaknya yang lemak sehat, bukan yang kayak goreng-gorengan gitu. Boleh sih makanan yang digoreng, cumannya tetap kita lebih baik kita yang masak sendiri karena kita tahu itu minyaknya baru atau gimana. Nah, alasan yang kedua adalah kurang tidur. Nah, ini tidur yang cukup itu benar-benar penting banget. Kadang-kadang kita selalu mengabaikan kualitas tidur kita gitu, beranggapan kalau misalnya kita kan udah dewasa gitu, jadi tidur begadang, tidur lebih dari jam 11, jam 12 itu nggak apa-apa gitu. Padahal studi menunjukkan jika tidur kurang dari 6 jam bisa mengurangi hormon yang memberi sinyal kenyang. Jadi justru meningkatkan hormon yang mengeluarkan sinyal lapar itu. Kalau misalnya teman-teman kurang tidur secara konsisten terus-menerus, itu bisa jadi menyebabkan kenaikan berat badan 5-10 kg per tahun. Nah, gimana sih cara ngatasinya? Jadi tidurlah lebih dari 6 jam ya, 7 atau sampai 8 jam setiap malam. Hindari kafein, jam 1 siang ke atas tuh udah dihindari. Selanjutnya konsisten pada jam tidur. Usahakan kita bisa tidur tiap hari tuh jam 10 harus udah mulai tidur gitu, atau jam 9 sudah mulai bersih-bersih segala macam dan tidur gitu. Nah, buatlah kamar gelap dan dingin supaya kita tidurnya nyaman, bebas gadget, dan juga usahakan untuk dapat sinar matahari sekitar 30 menit setiap harinya supaya untuk membantu metabolisme kita. Nah, aku nih orangnya kadang-kadang kalau misalnya lagi kebanyakan pikiran gitu, jadi susah tidur gitu. Misalnya aku lagi ada ide sesuatu gitu, bikin aku jadi aduh kepikiran terus. Nah, daripada kita mikirin kesana kemari, akhirnya kita susah tidur dan tidurnya mungkin terlalu malam. Jadi aku tuh siapin kayak catatan kayak gini. Jadi ide-ide yang muncul aku catat aja dulu gitu. Entah eksekusinya kapan, kayak apa, kayak pokoknya semua ide yang masuk tuh dicatat aja dulu. Pikiran yang ada dicatat dulu. Itu benar-benar ngurangin rasa kecemasan kita juga gitu. Alasan yang ketiga adalah seringnya kita mengabaikan sinyal kenyang dan lapar. Melewatkan makan siang atau justru terlalu banyak nyemil itu adalah tanda kita mengabaikan petunjuk dari tubuh kita. Gimana sih caranya supaya kita tuh bisa mendengar petunjuk dari tubuh kita? Yang pertama adalah jangan melewatkan makan siang. Pokoknya kalau misalnya biasanya makan tuh jam 12 atau jam 1, ya udah makan gitu. Nah, terus bedakan antara lapar emosional dan lapar fisik gitu. Jadi yaitu dia kan, misalnya kalau kamu cuma lapar mata, sebaiknya ditahan. Selanjutnya adalah makan perlahan. Jadi hindari makan ketika kamu lagi nggak fokus gitu. Jadi sebaiknya makan itu fokus antara kamu dan makanan kamu aja gitu. Jangan makan sambil main handphone, makan sambil nonton TV. Itu justru kita malah jadi nggak berasa makan gitu. Kan karena sambil nonton TV sambil nonton makanannya habis. Kok kayaknya gue belum kenyang nih. Nah, biasanya kayak gitu. Jadi sebaiknya kalau misalnya makan, dihayati, dinikmati kayak lagi kencan gitu loh. Alasan yang keempat adalah hormon stresmu yang terlalu tinggi. Ini
ini yang sering terjadi sama kita ya. Kalau kita lagi stres biasanya makan yang manis-manis. Nah, gara-gara kebanyakan makan manis-manis, kita jadi tambah stres karena hormon kita jadi nggak balance karena kayak gitu terus. Stres makan gula jadi stres makan gula jadi stres. Iya, ini tuh bener-bener kayak ibaratnya lingkaran setan. Tapi kenapa sih kita tuh pengen makan yang manis-manis kalau kita lagi stres? Ini bersangkutan sama hormon stres yang bernama atau yang disebut kortisol. Jadi sebenarnya tuh stres itu bukan sesuatu yang buruk gitu. Jadi misalnya kita butuh hormon stres itu kalau misalnya kita dalam keadaan bahaya, justru kayak meningkatin adrenalin kita lah, jadi kita bisa lari lebih cepat atau apa. Kayak misalnya kita di tengah-tengah hutan, kita dikejar sama si beruang atau singa gitu kan. Kita tuh butuh hormon itu supaya kita lari lebih cepat. Nah, tapi kan kenyataannya kan sekarang ini kita nggak dikejar-kejar sama beruang atau singa ya. Paling kita dikejar-kejar sama deadline lah. Sebenarnya stres-stres yang kayak gitu-gitu, yang kayak deadline, tagihan apa, itu kan sepele ya. Tapi kalau misalnya terus-menerus itu mengakibatkan kortisol kita menumpuk. Apa sih yang harus kita lakukan supaya kita tuh nggak terlalu stres gitu? Yang pertama pastinya berdoa ya, supaya kita tuh hati kita tuh tentram gitu, tenang gitu, apapun yang terjadi, insya Allah Allah bersama kita ya. Tingkatkan lagi hubungan kita sama yang menciptakan kita. Yang kedua itu stop dulu. Maksudnya kalau misalnya lagi ruwet atau apa, emosi gitu, lagi kesel atau gimana, coba stop dulu, tarik nafas. Itu biasanya tuh setidaknya nurunin tingkat ketegangan pikiran kita gitu. Atau kalau misalnya kamu suka baca, kamu bisa cari buku-buku bacaan yang nenangin pikiran. Cari kegiatan yang kamu suka untuk menurunkan stres kamu. Alasan yang kelima kenapa kita suka ngidam yang manis-manis adalah justru kamu terlalu menjauhi gula. Iya. Dan seperti yang aku bilang sebelumnya ya, karbo itu bukan sesuatu yang jahat, gula itu bukan sesuatu yang jahat. Yang jahat itu kalau misalnya berlebihan, ya kan? Jadi kalau misalnya justru nggak mau makan gula sama sekali gitu, kalau udah gitu, kalau misalnya makan gula, gimana nanti aku gendut, nanti aku stres, aku ini. Ya kayak gitu justru malah nantinya kamu bakalan jadi pingin makan gula terus karena sebelumnya terlalu menghindari gula gitu. Jadi gimana dong, katanya nggak boleh konsumsi terlalu banyak gula, tapi sekarang ini nggak boleh terlalu menghindari gula. Gimana sih gitu? Izinkan tubuh kamu untuk sekali-sekali, tapi nggak terlalu sering ya, sekali-sekali untuk makan makanan manis kayak misalnya es krim atau mungkin coklat gitu. Jadi dalam sebulan misalnya kamu tuh udah mengurangi banget gula, tapi bolehlah sekali-sekali cheating meal gitu, makan es krim misalnya. Nah, waktu kamu cheating meal itu, makan es krim itu, atau misalnya makan Oreo atau apapun itu yang kamu lagi cheating meal, yang kamu kepengen banget, usahakan tetap fokus antara kamu dan es krim itu, nikmatin setiap scoopnya, setiap suapannya. Jadi itu buat kamu tuh bener-bener puas gitu, hati kamu puas, hati dan pikiran kamu puas gitu. Dan kamu nggak akan ngidam es krim lagi dalam waktu dekat gitu. Nggak apa-apa sekali-sekali makan yang agak menyimpang gitu, agak kurang sehat, nggak apa-apa, tapi sebulan sekali gitu. Atau misalnya kamu lagi traveling gitu, nggak apa-apa makan sekali, tapi ya setelah itu ya harus makan sehat lagi ya, jangan jadi terus-terusan gitu, seharian penuh makan gak sehat, dari sarapan goreng-gorengan apa segala macam, siang makan es krim, makan es doger, makan es teler, terus sampai malam lagi. Itu sih itu sih kamu yang rasakan sendiri deh hasilnya kayak gimana. Pasti di badan kamu juga nggak enak karena kamu sudah terbiasa dengan makan sehat. Ingat lagi ya, sesuatu yang berlebihan itu pasti tidak baik. Jadi kita harus seimbang, balance. Oke? Segitu aja untuk videoku kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.